Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasirus Sunnah. Baik teman-teman, itu sekilas potongan video dari Habib Rizik Syihab, di mana video tersebut beliau mengatakan ini adalah khurafat. Apa yang dimaksud dengan khurafat tersebut teman-teman? Ini berkaitan dengan oknum-oknum habaib atau yang disebut wali, ya, yang mengaku di majelisnya bisa bertemu dengan Rasulullah. Dan dengan jelas Habib Rizik Syihab di situ menyebutkan ada satu majelis di Jakarta yang diadakan, kemudian ketika itu habaibnya atau walinya berseru kepada jamaahnya, diam, diam, ada Rasulullah lewat. Nah, ini seolah-olah dia menganggap bahwa Rasulullah itu bisa keluar dari kuburannya teman-teman. Ini yang dijelaskan oleh Habib Rizik Syihab, dan Habib Rizik Syihab di sini menjelaskan, ya, kalau memang seorang wali, seorang habaib memiliki karomah, maka biasanya tidak ditunjukkan teman-teman, dan memang karomah itu tidak bisa ditunjukkan teman-teman, karena itu memang murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu yang kadang kita tidak bisa melihatnya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit. Dahulu Rasulullah ketika meninggal dunia, ya, begitu terpukulnya para sahabat Nabi, terutama disebutkan dalam kisah tersebut Umar bin Khattab termasuk orang yang hampir tidak percaya akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan juga orang yang berdiri kala itu tidak bisa duduk. Orang yang duduk kala itu tidak bisa berdiri teman-teman, saking terpukulnya mendengar berita meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ada yang mengatakan Muhammad itu meninggal, maka aku akan memenggal kepalanya. Maka seketika itu Abu Bakar As-Siddiq teman-teman mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah bahwa dia adalah zat yang tidak akan pernah mati. Maka Umar bin Khattab tersadar di situ teman-teman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia biasa yang memang sudah dijatahkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla, dan beliau juga akan meninggal dunia. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari kisah tersebut teman, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau memang Rasulullah bisa keluar dari kuburannya teman-teman, sebagaimana klaim sebagian oknum habaib ketika di majelisnya didatangi oleh Rasulullah bisa bertemu dalam keadaan terjaga, ya, maka untuk apa Umar bin Khattab kemudian para sahabat-sahabat yang lain tersebut bersedih teman-teman? Toh Rasulullah juga bisa keluar dari kuburannya, apalagi ini para sahabat. Tentunya kalau memang, ya, akidah Islam membenarkan bahwa Rasulullah bisa keluar dari kuburannya, maka tentu yang paling utama, yang lebih awal untuk didatangi oleh Rasulullah adalah bisa jadi istri-istrinya, kemudian anak-anak beliau, kemudian, ya, para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mereka semua itu dijamin masuk surga teman-teman. Lalu kenapa sebagian di masa ini teman-teman, yang kurun waktunya sudah begitu jauh antara masa Rasulullah dengan kita, sekitar 1400 tahun lebih, hampir 1500 tahun, muncul di saat ini khurafat, yaitu orang-orang yang mengaku di majelisnya bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, didatangi oleh Rasulullah di majelisnya. Bahkan ada yang mengatakan diberikan ijazah solawat oleh Rasulullah secara langsung, di mana bacaan solawat itu tidak pernah diajarkan kepada orang lain, bahkan termasuk para sahabat Nabi. Spesialnya apa kita teman-teman dibandingkan dengan orang-orang zaman terdahulu, yaitu para sahabat terutama teman-teman. Sedangkan para sahabat Nabi sudah jelas dijamin masuk surga, akan tetapi belum pernah kita mendengar satu riwayat pun ketika Rasulullah sudah meninggal, kemudian Rasulullah keluar dari kuburannya, kemudian mendatangi sahabat Nabi, kemudian mendatangi istri-istri Nabi. Bahkan teman-teman, ketika Khalifah Umar bin Khattab di masa pemerintahannya pernah terjadi, yaitu musim paceklik teman-teman, musim kekeringan, di mana hujan sudah lama tidak turun. Maka
Umar bin Khattab mendatangi pamannya Rasulullah yaitu Al-Abbas. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada pamannya Rasulullah Al-Abbas, "Wahai Al-Abbas, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan hujan." Nah, kesimpulannya teman-teman, kalau memang Rasulullah bisa keluar dari kuburannya, bisa dimintakan pertolongan lagi setelah beliau meninggal, maka Umar bin Khattab tentu lebih utama akan mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertawassul di situ agar ya doanya lebih mudah terkabulkan karena disampaikan oleh Rasulullah. Akan tetapi ini teman-teman sebagai bantahan bahwa orang yang sudah meninggal, hatta itu seorang nabi, tidak bisa dimintai pertolongan lagi dan tidak bisa keluar dari kuburannya lagi. Kemudian yang ketiga, teman-teman perlu diketahui bahwa jika ada orang yang mengaku bisa bertemu dengan Rasulullah di zaman ini dalam kondisi terjaga, sebagaimana ya nanti video yang akan kita putar, teman-teman, maka berarti dia adalah seorang sahabat Nabi dong. Karena dia mengatakan bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, teman-teman. Sedangkan definisi yang diberikan oleh para ulama, apa itu arti sahabat Nabi? Yaitu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian dia berislam ya di depan Rasulullah, di hadapan Rasulullah, kemudian dia mati dalam keadaan beragama Islam, maka dia adalah sahabat Nabi. Sekali lagi teman-teman, definisi sahabat Nabi yang sudah dijelaskan oleh para ulama adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan nyata, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi, kemudian dia berislam di hadapan Rasulullah, kemudian dia mati dalam keadaan beragama Islam, itu disebut sahabat Nabi. Berarti kalau ada yang mengaku di zaman ini bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, maka dia sahabat Nabi dong. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman, terbantahkan teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita menghadirkan video dari Habib Rizik Shihab, teman-teman, ini kita lihat satu video dari Habib Umar Al-Hafiz yang dari Yaman itu. Di situ di judulnya disebutkan, saya tidak tahu ini mungkin pengikutnya mengupload, di situ di judulnya disebutkan bahwa Habib Umar bin Al-Hafiz melihat Rasulullah datang di majelisnya, dan inilah yang dibantah oleh Habib Rizik Shihab. Baik teman-teman, kita lihat videonya yang pertama. Ini dia. Nabi Muhammad حسن مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. Baik teman-teman, itu dia video dari Habib Umar Al-Hafiz yang diberi judul oleh mungkin pengikutnya yang mengupload teman-teman, atau saya tidak tahu, yang jelas di situ disebutkan, dan video ini banyak beredar teman-teman dan sudah di-upload beberapa kali dengan judul yang mirip atau sama teman-teman, yaitu Habib Umar bisa melihat Rasulullah atau bertemu dengan Rasulullah atau didatangi di majelisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dibantah oleh Habib Rizik Shihab teman-teman, dan menyebutnya sebagai khurafat teman-teman. Nah teman-teman, kita akan melihat dari video Habib Rizik Shihab tentang bantahannya terhadap orang-orang yang mengaku ya bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga teman-teman. Ini dia video Habib Rizik Shihab. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua. Nabi sedang masuk. Semua diam. Umat seperti terhipnotis. Diam. Setelah itu Nabi sudah jalan. Nabi kirim salam kepada anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya.
Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, andai kata benar ada wali yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syatiri bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karomat-karomat para wali? Nah, jadi karomat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomat. Tapi kalau karomat itu nggak jelas dari siapa, yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat. Alhamdulillah teman-teman, sudah kita saksikan video dari keterangan Habib Rizik Syihab yang begitu detail, begitu jelas menjelaskan bahwa di masa ini memang banyak orang-orang yang menjual atas nama karomah teman-teman, dan beliau membantah di sini dengan tegas, yaitu orang-orang yang mengaku ya didatangi di majelisnya ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khurafat, dan beliau termasuk yang keras tidak suka dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan sengaja di sini saya hadirkan keterangan dari Habib Rizik Syihab, karena kalau kami mendatangi atau memberikan hujah dari ustadz-ustadz kami yang biasa disebut Salafi atau Wahabi, misalkan dari Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Piranda, Ustadz Yazid, kebanyakan kaum muslimin tidak percaya teman-teman, dan justru berbalik menuduh kami tidak percaya akan adanya karomah para wali teman-teman. Makanya kita hadirkan di sini hujah langsung dari Habib Rizik Syihab, yaitu di kalangan para habaib itu sendiri teman-teman. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Barakallahu fikum. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.